lagi Sobat OBS, ketemu lagi dengan channel Omah Bibit Semar. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih di sesi peternakan. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya bisa kita share, bisa kita berikan ke teman-teman tentang dunia peternakan. Dan untuk kali ini kita akan mengolah limbah. Kotoran peternakan kita, kotoran kambing kita akan kita olah dan kita jadikan pupuk yang siap pakai, atau dalam istilah lain bisa dikatakan kompos. Jadi pertama-tama mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa ini adalah bahan yang belum jadi. Jadi ini Sobat OBS, ini adalah kotoran kambing yang sudah kita bongkar seminggu yang lalu. Kemudian kita angin-anginkan seperti ini, kita angin-anginkan. Jadi ini adalah bahan yang belum jadi. Cuman memang ada beberapa perbedaan Sobat OBS. Jadi kalau untuk yang kotoran kambing gitu, kalau kambingnya pakannya masih tradisional, artinya pasti mengandalkan pakan daun-daun, kemudian rumput-rumput, itu biasanya untuk di kotorannya itu cenderung kotorannya itu keras, kemudian bentuknya butiran-butiran seperti ini Sobat OBS. Lebih banyak butiran seperti ini. Ini kalau untuk yang kandang yang masih tradisional, artinya pakannya masih mengandalkan pakan-pakan alami. Tapi untuk kambing atau ternak yang sudah memakai pakan konsentrat, nah, biasanya ini yang sudah kita alami beberapa tahun Sobat OBS, kotorannya cenderung lebih seperti ini. Jadi antara persentase antara yang masih utuh dengan yang sudah hancur itu lebih banyak sudah hancur. Ini yang bertahun-tahun kita amati, karena memang mungkin karena mungkin bahan-bahan konsentrat itu kan terdiri dari bahan-bahan yang mudah hancur. Jadi memang bahannya kan halus. Jadi ketika dia jadi kotoran itu mudah sekali hancur. Jadi cuman disitulah kira-kira perbedaan antara peternakan yang masih menggunakan pakan tradisional atau konvensional dengan peternakan yang sudah memakai pakan konsentrat. Dan ini kita ambil kemarin dari peternakan yang sudah memakan pakan konsentrat. Ini adalah bahan yang belum jadi atau masih mentah Sobat OBS. Sudah kita angin-anginkan, kemudian kita istilahnya bolak-balik sekitar 1 minggu. Kemudian nanti setelah ini akan kita proses, kita giling Sobat OBS. Akan kita giling nanti menggunakan mesin seperti ini, mesin penghancur. Kemudian nanti setelah melewati proses ini, nanti jadinya akan seperti ini. Ini perbedaannya, ini adalah pupuk yang sudah kita giling halus, sangat-sangat halus. Namun kesempatan kali ini nanti akan saya praktekkan. Jadi mulai dari bahan mentah, kemudian kita giling, kemudian sampai menjadi bahan yang sudah siap pakai.
Sobat OBS, setelah tadi pupuk ini kita giling, kemudian jadinya seperti ini Sobat OBS, sangat halus. Nah kemudian ini yang tadi kita olah bareng-bareng jadinya akan seperti ini. Nah ini pupuk yang memang sudah jadi tanda-tandanya apa? Kalau kita biasanya menganalisa atau mengetahui pupuk itu sudah jadi pupuk atau belum, itu biasanya seperti ini. Ini sudah kelihatan mawur, artinya ketika kita remah, kita apa yang ini jenenge, kita ginikan kemudian kita lepas, lah ini kan sudah kelihatan mawur atau remah. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya adalah ini sudah tidak terasa panas, karena tadi melalui proses fermentasi secara alami di situ tadi yang sudah bahan kita angin-anginkan selama beberapa hari, kemudian kita bolak-balik terjadi proses fermentasi secara alami. Kemudian di sini tandanya ini sudah tidak panas, artinya dingin. Kalau panas berarti masih ada proses fermentasi di dalam. Ini sudah dingin seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya pupuk sudah jadi ini sudah berubah warna. Jadi yang tadinya kotoran kambing itu berwarna agak hitam dan mungkin hitam kehitaman atau bagaimana, ini sudah kelihatan seperti ini, berubah warna dan berubah bentuk. Jadi kalau ini kan memang tidak sama dengan yang tadi yang belum barang sebelum jadi. Kemudian yang terakhir adalah apa? Ini sudah tidak bau Sobat OBS. Jadi beda, kalau misalnya kotoran kambing, kotoran sapi dan sebagainya itu kan identik dengan bau yang menyengat. Ini tandanya kalau memang proses fermentasi atau proses pembuatan pupuk sudah jadi itu sudah tidak ada bau kotoran. Itu Sobat OBS. Kemudian ini sudah jadi, sudah kekeringan sudah cukup, kemudian sudah tidak bau. Nanti terus kemudian kita kemas Sobat OBS. Biasanya kita pakai dua kemasan, ada yang kemasan sak, kurang segini. Di proses packing itu juga penting Sobat OBS supaya produk yang kita hasilkan kelihatan menarik. Kemudian yang terakhir, setelah kita kemas biar kelihatan kemasannya rapi, proses yang terakhir ada proses penjahitan. Ketika terlihat seperti ini kan sudah menarik Sobat OBS. Jadi ini adalah yang mungkin asalnya bahan yang tidak berguna mungkin bagi sebagian orang, karena dari tampilan pertama seperti ini dari kotoran hewan, kemudian setelah kita proses, kita olah jadi seperti ini, kemudian kita kemas seperti ini. Nah, perbedaan antara ini dengan ini kan pasti orang akan berpikir, oh ini sudah tidak, mungkin dalam tanda kutip sudah tidak jijik lagi karena sudah tidak berbau. Kemudian dari proses manfaatnya juga sangat banyak. Mungkin Sobat OBS sedikit tambahan dari kami bahwa memang yang kami produksi selama ini memang
pupuk itu berasal dari kotoran kambing. Karena apa? Karena memang yang kami tahu bersumber dari berbagai literasi yang kami baca, kemudian kami juga tanya-tanya kepada ahlinya bahwa memang kenapa kita lebih senang pakai pupuk kompos atau pupuk kandang, pupuk yang berasal dari kotoran kambing. Karena informasi yang kami terima memang untuk pupuk yang berasal dari kotoran kambing itu kandungan K-nya lebih tinggi. Jadi NPK itu kan ada nitrogen, kemudian fosfor, sama K-nya kan kalium. Jadi kaliumnya lebih tinggi. Karena apa? Karena memang kita kan memang lebih fokus ke tanaman buah Sobat UBS. Jadi kalium itu memang sangat dibutuhkan ketika tanaman-tanaman itu memang diproses-proses pembuahan dan pembungaan. Jadi pembungaan kemudian pembuahan itu memang tanaman itu butuh K yang lebih tinggi kalium. Jadi Sobat UBS, kalau memang pupuk itu berasal dari kotoran sapi atau kotoran unggas, itu kandungan N-nya sama P-nya lebih tinggi daripada kandungan kaliumnya. Jadi berbalik Sobat UBS, kalau dari kambing itu kaliumnya lebih tinggi, tapi kalau dari unggas atau sapi itu kandungan N sama P-nya lebih tinggi. Kemudian untuk N dan P yang tinggi itu dibutuhkan untuk tanaman-tanaman sayuran, kemudian tanaman-tanaman musiman Sobat UBS. Karena memang larinya P sama N itu nanti kan ke daun. Jadi untuk masa awal-awal pertumbuhan pembuatan pohon, kemudian nanti larinya ke daun. Jadi kan untuk sayuran kayak bayam, kangkung, kemudian kubis dan macam itu kan memang kan dibutuhkan kan lebih ke daunnya. Makanya kalau yang lebih baik untuk tanaman sayuran kita pakai kompos atau pupuk kandang yang berasal dari unggas ataupun kotoran sapi. Tapi kalau untuk tanaman buah, di mana tanaman buah itu sudah mendekati proses untuk mulai pembungaan, untuk mulai pembuahan, itu kita lebih cenderung ke menggunakan pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing. Walaupun kedua-duanya juga baik. Artinya apa? Artinya apakah ketika kita menanam sayur kita kasih pupuk kambing tidak baik, Pak? Baik juga, tetap baik. Cuman kalau di kami memang sedikit kurang pas lah seperti itu. Tapi boleh dan memang baik. Artinya apa? Artinya karena di samping tadi untuk kotoran kambing itu K-nya lebih tinggi, kan juga ada unsur nitrogen dan unsur fosfornya. Itu Sobat UBS mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini, kesempatan kali ini kita belajar bagaimana cara membuat pupuk yang baik, entah itu pupuk dari kotoran kambing atau kotoran hewan atau kotoran sapi maksud kami, atau kotoran unggas. Semuanya yang penting kita kelola dengan baik, dengan harapan walaupun ini berasal dari limbah barang yang kurang berharga dan mungkin sebagian orang dianggap jijik, dianggap pencemaran, dianggap apa, tapi ketika kita kelola dengan baik, kemudian kita packing, kita kemas dengan yang kemasan yang lebih menarik, ternyata itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menambah income dari peternakan kita. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap dukung channel UBS Semar, kemudian dengan tetap beri masukan, beri saran, jangan lupa like, kemudian subscribe. Dan yang terakhir, terima kasih atas atensi, terima kasih atas perhatian Sobat Omah Bibit Semar. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Omah Bibit Semar.